Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nofrizal Ramadan dengan NIM 22059031. Tujuan saya untuk pembuatan video ini, yang pertama saya ingin menyelesaikan terkait tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu tugas statistik multivariat, di mana untuk tugasnya sendiri itu kita disuruh untuk mengolah data yang telah diberikan oleh dosen tersebut, dosen dari mata kuliah pelajaran statistik multivariat, yaitu Bapak Ilham Taib. Untuk datanya mungkin kita di sini bisa memasukkan data terlebih dahulu ke aplikasi yang bakal kita gunakan untuk mengolah data. Untuk aplikasi yang kita gunakan untuk mengolah data tersebut yaitu aplikasi SPSS. Baik, mungkin untuk datanya bisa kita masukkan data yang sudah disalin oleh saya tadi terlebih dahulu. Jadi ini pastikan datanya sudah kita masukkan semuanya. Dan setelah data kita masukkan, kita masuk ke variabel view. Untuk di name yang pertama itu bisa kita ubah. Yang di sini karena kan data saya itu yang pertama itu ada X1 dan yang kedua itu ada X2 dan yang ketiga itu ada Y. Jadi kita sesuaikan dengan nama data yang akan kita olah. Itu namanya apa? Baik, setelah itu mungkin bisa kita masuk ke data view kembali, masuk ke lagi ke analis. Setelah masuk ke analis, kita masuk ke regression. Setelah regression, kita masuk ke binary logistik. Nah, untuk setelah ke binary logistik, kita bakalan ditampilkan di layar aplikasi SPS kita seperti ini. Baik, untuk itu X1 dan X2 kita masukkan ke covariate, jangan sampai lupa. Untuk Y-nya kita masukkan ke dependent, sesuai dengan data kita nanti. Misalnya mau diganti V, S, atau segala macam. Intinya untuk datanya itu dimasukkan ke yang data X1 dan X2-nya itu masukkan kepada covariate, dan untuk dependennya itu tadi kita masukkan kepada untuk Y-nya kita masukkan kepada dependen. Baik, setelah itu mungkin bisa kita save. Setelah save nanti kita bakal ngetimbul seperti ini. Itu kita pilih, jangan lupa kita centang untuk probability. Selanjutnya itu adalah group membership. Setelah itu kita continue. Setelah continue baru kita masuk ke option. Option ini bisa kita sesuaikan dengan data yang ingin kita olah tadi, data apa. Yang pertama mungkin bisa kita pilih di sini yaitu classification. Kita sesuaikan dengan yang ingin kita dapatkan sekarang. Yang kedua itu adalah Hosmer Lemeshow Goodness of Fit. Selanjutnya kita pencet continue. Setelah itu setelah itu juga jangan lupa untuk memilih interaction history dan CL for expand. For expand. Selanjutnya kita continue baru kita pencet OK. Setelah itu data yang kita inginkan tadi bakalan keluar sesuai dengan data yang kita masukkan, itu bakalan SPSS proses dan kita bakalan mendapatkan data-data yang kita inginkan nantinya. Baik, kita bisa kita lihat terlebih dahulu di sini mungkin. Kita lihat-lihat terlebih dahulu. Oke, untuk datanya. Oke, di sini sudah sesuai dengan data yang kita inginkan. Yang pertama yaitu untuk data yang kita olah ini ke aplikasi SPSS itu kita mengolah data untuk kelayakan model regresi. Gunanya untuk regresi untuk menguji kelayakan model dari model data yang kita dapatkan tersebut. Pertama itu bisa kita lihat di variabel Hasmer and Lemeshow. Hasmer and Lemeshow test. Ini di sini kita lihat di signifikasinya itu ada 0,63, di mana 0,63 ini lebih besar daripada 0,05. Jadi hipotesis nolnya itu diterima, dan untuk hipotesis satu itu ditolak. Dikarenakan hipotesis satu itu kurang dari 0,05. Jadi hanya kita terima yaitu hipotesis nolnya saja.
Selanjutnya itu yang kedua kita menganalisis uji oral atau keseluruhan pada bagian omnibus test. Mungkin bisa kita cari lagi untuk data omnibus test bagian variabelnya. Omnibus test. Ya, di sini kita lihat omnibus test. Sudah tampak omnibus testnya di sini. Nah, untuk omnibus test kita di sini kebetulan itu ada eh, di signifikasinya itu ada kurang dari 0,01. Jadi itu untuk di signifikasi 0,0 kurang dari 0,01 itu hipotesisnya jadi 0. Hipotesis 0 itu jadinya ditolak dikarenakan itu hipotesis dikarenakan itu kurang dari 0,05, sedangkan untuk yang diterima itu hipotesis satunya yang bakal diterima. Untuk kesimpulannya dapat pengaruh paling dikit satu variabel independen terhadap dependennya. Jadi selanjutnya untuk yang ketiga itu parsial. Parsial pada variabel in the equation. Variabel in the equation itu paling bawah kalau nggak salah. Variable in the equation itu kita lihat di bagian signifikannya untuk bagian signifikannya itu di pada variabel in the equation itu X1-nya kita lihat di sini ada 0,30 lebih besar diterima, jadi dikarenakan X1-nya lebih besar daripada 0,05 jadi signifikasi nolnya itu diterima. Itu tidak berpengaruh signifikasinya atau X2 sisanya signifikasinya itu ada pada 0,93 lebih besar dari 0,05. Jadi diterima juga untuk signifikasi 0 X2-nya. Baik, selanjutnya itu ada keempat yaitu pada bagian koefisien determinal. Oke, kita bisa cari lagi. Pada bagian summary variabel. Pada bagian summary variabel. Kita lihat di sini bagian summary variabelnya. Oke, pada bagian summary variabel. Oke, di sini kita lihat data ini bisa menyimpulkan itu menjelaskan sebesar 2,2 ya, 29,2. Sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya sebesar 70,8% yang diterima yang didapat dari dampak dari 100% hingga 29,2% tersebut. Jadi untuk 70,8%-nya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Selanjutnya itu adalah pada bagian 5 yaitu di model logistik pada bagian variabel in the equation. Baik, untuk variabel in the equation itu ada X1. X1-nya di sini bisa kita lihat 1, eh, X1-nya bisa kita lihat 0,1535 dan X2-nya itu 0,746 dan untuk konstannya itu ada pada bagian minus 1,196. Jadi mungkin untuk data yang kita olah untuk kali ini itu sudah cukup jelas yang telah diberikan oleh SPSS. Mungkin jikalau ada kekurangan dan kurang jelasnya dari pemaparan pada video saya kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.